Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Balik lagi sama gue, tarot reader kalian yang keren dan pagi ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pick a card reading yang berhubungan dengan karir, dengan pertanyaan spesifik, apakah pilihan karir gue ini tepat? Ya, jadi ini sifatnya general dan timeless reading, yang artinya ini bisa memberikan kalian gambaran secara umum mengenai pilihan yang akan kalian buat seputar karir kalian gitu. Bisa itu mau coba masuk ke perusahaan baru, atau mau resign, atau mau coba anything yang memang berhubungan dengan karir kalian. Bisa itu stay atau mau cabut, kayak it can be anything. Dan lagi-lagi ini adalah timeless reading, jadi artinya kapanpun kalian ketemu sama video ini, kalian ngerasa kayak gue butuh nih untuk tahu soal pertanyaan spesifik ini, kalian bisa ini tetap berlaku gitu, maksudnya readingnya gitu ya. Perlu gue sampaikan di sini adalah general reading, jadi bisa jadi resonate sama kalian, bisa jadi kurang resonate sama kalian. Kalau kalian ngerasa resonates, that's good for you. Mungkin kalian bisa ambil nasihat-nasihat yang ada dalam reading ini. Kalau misalnya pun kalian ngerasa nggak resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Karena itu artinya energinya nggak 100% buat kalian. Oke? Ambil hikmahnya aja, ambil baiknya aja. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, ada di deskripsi, sama ada di pinggiran video ini. Ya, jadi langsung aja kontak gue ke situ. Kita bisa lakukan private session untuk readingnya. Oke ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke readingnya. Jadi di sini gue punya 3 buah kartu keriting. Di sini ada yang 9, 6, dan 2. Oke, gue ingin kalian untuk berkonsentrasi kepada ketiga kartu ini, dengan kalian pikirin di benak kalian pertanyaan spesifik, apakah pilihan karir gue ini benar? Apakah jalan yang gue pilih untuk karir gue ini benar? Apakah ini jalan yang terbaik? Kalian coba fokusin dulu pikiran kalian pada pertanyaan spesifik itu, sambil kalian konsentrasi juga kira-kira kartu yang mana ya yang paling memanggil-manggil kalian. Kira-kira kalian paling drawn to which card ya? Kalian paling ngerasa ketarik nih, kalian paling ngerasa resonate nih sama kartu yang mana. Feel free untuk nge-pause dulu kalau kalian ngerasa kalian butuh lebih banyak waktu untuk konsentrasi. Nanti gue akan bukain satu persatu sesuai dengan pile yang kalian pilih. Oke. Silahkan berkonsentrasi. Oke, sudah cukup. Kita akan langsung masuk ke readingnya ya, pile per pile. Jadi pertama kita akan masuk untuk kalian yang milih kartu 9 keriting ini ya. Kita akan bukain punya kalian dulu. Oke. Jadi masih ingat ya tadi ya, pertanyaan spesifiknya adalah apakah pilihan yang akan gue ambil soal karir gue ini adalah pilihan yang tepat, apakah ini adalah pilihan yang terbaik, atau mungkin ada pilihan lain yang lebih baik buat gue. Oke. Sini kalian dapat kartunya, ada bouquet, clouds, sama hearts. Cari kartu keempatnya. Oke, kartu keempatnya buat kalian adalah bird. Ini kita geser dulu ya. Nah, bird, jadi kalian di sini ada dapat bouquet, cloud, sama heart. Di sini yang gue lihat kayaknya memang pilihan kalian ini adalah pilihan yang memang berdasar banget ya, pilihan karir kalian ini. Bisa itu kalian. Di sini gue ngeliatnya lebih ke arah mengambil sebuah kesempatan. Ya, bisa jadi memang kalian sekarang udah kerja nih, terus kayak ada opportunity. Bisa itu opportunity untuk naik pangkat misalnya, atau opportunity untuk pindah ke tempat kerja yang lebih baik misalnya. Atau mungkin buat kalian yang masih mencari kerja, kalian ngeliat ini ada opportunity, ini ada lowongan kerja, kayaknya gue bisa dapat. Memang ini gue ngeliatnya lebih arahnya kalian lagi mau ngambil sebuah opportunity.
Dan ini kelihatannya juga adalah opportunity yang sebenarnya bisa dibilang udah lama kalian nanti akhirnya datang nih opportunity ini gitu. Cuman memang di sini gue ngeliat ada sisi emosionalnya juga, in a way that meskipun memang mungkin ini adalah suatu opportunity yang kayak istilahnya kayak hadiah lah ya buat kalian, memang ini udah kalian nantikan, memang udah kalian tunggu-tunggu, tapi kok kalian rasanya ragu ya. Kalian ada rasa ragu, ada rasa ragu kayak ini tuh bener gak sih, it seems too good to be true gitu, kalian ngerasanya kayak gitu. Yang kedua adalah kalian bimbang nih, apakah pilihan ini tepat ya? Iyalah, kalau kalian gak bimbang kalian gak buka video ini gak sih? But anyway, kalian bimbang juga, Anda kayak ini tuh pilihan yang tepat atau bukan ya, karena takutnya kalian ngerasa clouded, kalian ngerasa kayak bias, kalian ngerasa terbutakan lah ya istilahnya dengan perasaan kalian sendiri gitu. Kalian takutnya kayak gitu, kalian takutnya kalian terlalu excited kayak oh iya ini kan udah gue tunggu-tunggu dari dulu nih cuy gitu. Cuman terus kalian takutnya, kalian tuh sekarang gue liat ya dari kartu lebih ke arahnya lagi sanity check, kayak ini keputusan yang tepat gak sih, ini gue rasional gak sih keputusan yang gue ambil. Ini sebenarnya memang sebaik itu gak sih opportunity-nya, masih banyak keraguan dari diri kalian juga ya. Dan ini kayaknya yang bikin makin pusing adalah simpang siur gitu. Kayak whenever you try to ask someone, kayak ketika kalian mencoba untuk nanya orang-orang terdekat kalian mungkin, atau orang-orang yang mungkin kalian rasa bisa membantu kalian ini tuh omongannya beda-beda, simpang siur gitu. Jadi makin bingung lah ya. Kalian takut kalian mengambil keputusan ini secara emosional aja, karena kayak oh ya gue terlalu seneng nih kayak ambil gitu. Tapi kalian juga ada rasa takut, jangan-jangan ntar ini gue zonk lagi, takutnya kayak gitu. Dan ketika kalian nanya sama orang kayak kok simpang siur, kayak nggak memberikan solusi yang benar-benar bikin kalian yakin sama pilihan kalian kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke kartu tarotnya. Di sini akan gue coba bukain dari pilihan ini ya, dari pilihan yang mungkin udah ada di benak kalian ini. Sebenarnya lebih jelasnya gimana sih gitu, gambaran secara umumnya gimana sih soal situasi kalian. Jadi kalian dapat kartunya High Priestess, Eight of Wands, dan The Emperor. Oke. Di sini memang kelihatannya ini adalah keputusan yang personal ya. Jadi gue makin ngelihat bahwa ini adalah sebuah opportunity yang memang udah kalian nantikan, yang memang kayak ada nilai sentimentalnya buat kalian. Kayak emang personal banget nih, ini suatu hal yang mau gue tunggu-tunggu, yang mungkin gini, gue jadi ngeliat ada connectionnya kenapa setiap orang yang tanyain tuh simpang siur. Karena gini, mungkin in terms of maksudnya gini, secara pragmatis itu mungkin ini bukan pilihan yang terbaik gitu. Dalam artian bisa jadi dari benefitsnya, bisa jadi dari gajinya, bisa jadi dari lokasinya. Secara pragmatis, pokoknya hal-hal yang praktikal yang langsung lo lihat pakai mata nih, ini kayaknya bukan pilihan yang terbaik gitu. Cuman memang ini punya nilai sentimental buat lo, kayak oh my god ini passion gitu, atau kayak memang ini suatu hal yang udah kalian nantikan. Menjadi simpang siur karena orang-orang terdekat kalian punya pandangan yang berbeda-beda. Mungkin orang-orang terdekat kalian yang punya pandangan lebih ya tanda kutip realistis gitu akan ngerasa ngapain lu ambil cuy, itu mah zong gitu. Cuma mungkin orang-orang yang mengenal kalian lebih dekat secara emosi itu akan ngerasa kayak ya udahlah YOLO, ini kan emang udah lu tunggu-tunggu gitu. Makanya lu menjadi makin bingung gak sih, kayak ada satu sisi orang yang kayak bilang ini kayaknya nggak realistis deh, ini kayaknya lu ngapain gitu, nggak worth it deh. Cuman di sisi lain orang yang lebih kenal kalian secara emosi akan bilang bahwa kayak ya why not, take the chance, why not gitu. Di sini memang kelihatannya kalian harus mengambil keputusan ini dengan cepat ya, jadi kayak harus gercep nih, makin tertekan gak sih lo, udah nyilu bingung tertekan.
ya. Dan kayak kalau gue liat dari kartu sejauh ini aja ya, ini gue baru ngomong sejauh yang gue buka sekarang. Kalau nanti gue buka berubah lagi ya, who knows ya. So far memang kelihatannya you need the structure gitu. Kalian butuh strukturnya. Dalam artian mungkin kalau misalnya untuk kalian yang sekarang nih masih dalam kondisi nganggur, masih memang lagi mencari kerja gitu ya, kalian butuh structure-nya dalam artian ya, lo butuh kerjaan nih. Ketika lo kerja kan lo punya structure gitu. Ketika lo kerja kan lo punya set of rules, ada kayak hal-hal kayak yang membatasi kalian nih. Membatasi itu nggak selalu menjadi hal yang buruk. Membatasi itu bisa jadi kayak ibaratnya air kan kita alirkan lewat selang biar dia terfokus kan. Kalau misalnya airnya nggak kita pakein selang, kita kayak pakai gayung gitu, mungkin kayak jembret kemana-mana. Nah kurang lebih kayak gitu. You need that kind of structure. Lo butuh pipanya, lo butuh selangnya agar lo bisa melaju kencang gitu. Kalau gue lihat dari kartu sejauh ini emang kayak you need that kind of structure. Kalau misalnya memang kalian adalah orang-orang yang sekarang kebetulan gue lagi nganggur nih, I need that kind of structure, di sini lebih sejauh ini ya, lebih diarahkan atau lebih disarankan untuk ya ambil aja kesempatannya gitu ya, hitung-hitung experience gitu. Cuman kalau untuk kalian yang memang udah dalam kondisi gue punya kerja, ini gue lagi mikirin nih gue mau pindah kerja apa enggak gitu ya, atau kayak gue mau ambil promotionnya atau enggak. Nah ini yang masih agak tricky kalau gue lihat dari kartu di sini. Jadi kita langsung masuk aja ke kartu yang berikutnya. Di sini kan gue coba liatin apa sih hal-hal yang mungkin belum kalian consider dari pilihan ini. Wah gede kartunya ya. Di sini kalian dapat kartunya yang pertama adalah Four of Wands, Knight of Wands. Di sini dulu Chart of ya, you can read that. Kemudian yang terakhir adalah Strength. Oke, hal-hal yang belum kalian consider. Stability. Yang pertama adalah stability. Yang kedua adalah passion. Dan yang ketiga adalah sejauh mana kalian mau toleransi. Ya. Ini mungkin bisa memberikan kalian masukan aja. Dalam artian tuh gini. Kira-kira ini hal-hal yang, karena gue liatin di sini hal-hal yang belum kalian consider atau hal-hal yang belum terlalu kalian pikirin. Nah, kira-kira pilihan kalian ini, be it ngambil sebuah opportunity, pindah kerja ke, naik jabatan ke, atau kayak kemana ke, opportunity apapun itu, kalian coba pikirin kira-kira itu provide stability nggak buat kalian? Ya, stability. Nah, itu bisa ngasih stabilitas nggak buat kalian? Kalau misalnya bisa, oke, itu di checklist dulu. Nah, ya. Yang kedua adalah kalian bisa enjoy nggak sama tanggung jawab baru kalian ini. Ya. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian bisa enjoy, oke. Nah, dan yang ketiga adalah soal strength. Itu kita bicara soal kayak toleransi juga, gue liatnya di sini ya. Mesti gini, akan ada pengorbanan yang kalian harus lakukan in order to take this chance. Untuk kalian ambil kesempatan ini, ada pengorbanan yang memang harus kalian lakukan. Nah, kalian udah siap belum sama pengorbanan itu? Artinya kan memang ada hal-hal yang harus kalian toleransi nih. Misal ya, ini sebuah contoh kasus aja mungkin biar bisa lebih memberikan gambaran. Misalnya gini, ada opportunity kerja bagus nih, tapi di luar kota atau kayak di pinggiran. Sedangkan lo terbiasa misalnya kerja di tengah kota yang commutingnya gampang, yang transportasinya gampang, misal kayak gitu.
Artinya kan ada, itu mungkin hal kecil cuman nggak major, maksudnya kayak itu hal kecil cuman matters gitu loh. Lo mau nggak toleransi kesempatan bagus ini dengan perjalanan yang mungkin agak lebih panjang atau agak lebih nggak nyaman gitu, tapi lo harus lakuin itu setiap hari selama lo kerja di tempat baru, misalnya kayak gitu ya. Itu yang perlu kalian consider. Atau misalnya kayak mau dikasih promotions nih, mau dikasih naik jabatan, kalian kayak aduh anjing ngambil gak ya. Nah, ini mungkin yang perlu kalian consider adalah oke, tanggung jawab gue lebih, mungkin kayak waktu gue nyantai lebih berkurang ya. Gue willing gak untuk work the extra mile ya. Misalnya dengan gue ngambil posisi baru ini, gue jadi gak bisa olahraga nih tiap pulang kerja. Lo mampu nggak mentoleransi hal tersebut? Lo mau tolerate nggak hal tersebut? Lo mau mengorbankan hal tersebut nggak? Itu yang kayaknya belum kalian pertimbangin, hal-hal yang perlu kalian korbanin ya. Jadi di sini memang kalau yang gue lihat cenderung, makanya tadi gue bilang bisa agak berubah, cenderung kalian ngelihat opportunity ini bagus itu masih clouded secara emosional aja gitu loh, karena kayak oh ya ini suatu hal yang emang gue nantikan gitu, jadi kayak terbutakan gitu istilahnya. Cuman ini membantu kalian untuk sanity check, untuk kalian ngecek lagi nih, ini rasional apa enggak ya. Itu yang perlu kalian consider gitu. Pertama, dia ngasih stability atau enggak. Kedua, kalian bisa enjoy atau enggak ngerjainnya. Ketiga, kalian seberapa jauh kalian willing untuk tolerate perubahan-perubahan atau pengorbanan-pengorbanan yang harus kalian lakukan ketika kalian mengambil kesempatan ini gitu. Oke, kita akan masuk ke kartu terakhir. Ini adalah kartu pesan dari surga yang gak surga-surga amat. Ini mungkin adalah pesannya ya, kayak untuk merangkum ini semua buat kalian. Fuck shit is about to get real. Okay, you need your people around you. Oke, jadi apapun yang kalian pilih nih, kalian emang butuh support banget sih dari orang sekitar kalian. Supportnya dalam artian bukan cuma sekedar kayak oh ya gue setuju gitu. Supportnya bukan sekedar itu. Cuman kayak ketika, ini gue rasa berkaitan banget sama si pengorbanan-pengorbanan yang emang harus kalian lakukan ya. Ketika kalian harus melakukan pengorbanan-pengorbanan itu, support itu bentuknya adalah satu, dengan orang-orang ini lebih understanding, lebih memahami bahwa kayak oh ya dia sudah memutuskan sesuatu, ada konsekuensinya, ya gue nggak ngeribetin nih orang gitu, gue nggak ngerecetin atau kayak gue nggak protes ini itu adalah bentuk support juga. Jadi you need your people around you ya. Jadi kayak when you finally found your answer, ya oke, mau lo ambil apa enggak setelah kalian consider 3 hal ini ya, ada baiknya untuk kalian komunikasikan bahwa kayak oke, I'm taking this chance dengan konsekuensi ini, mohon pengertiannya ya. Kalian butuh banget pengertian karena it's a big deal. Gue ngeliat di sini nih benar-benar kayak big deal. Apalagi dengan adanya Bird di sini emang simpang siur kan, kayak opini orang soal case ini itu bervariasi banget ya. Jadi kayak it's a lot of work on your part ya. Agak susah sih, cuman kayak semoga dengan kalian lihat reading ini kalian ngerasa kalian jadi lebih tercerahkan. Kira-kira gue mau apa enggak ngambil pilihan ini dalam karir gue. Oke? Jangan lupa like, share, comment, subscribe ya. Kalian ngerasa resonate atau enggak, atau mungkin kalian punya saran atau masukan. Oke, kita akan masuk ke reading berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke readingnya buat kalian yang milih kartu 6 keriting ya. Buat kalian yang milih kartu 6 keriting seputar kira-kira pilihan dalam karir gue ini adalah pilihan yang tepat dan terbaik atau enggak ya. Kita coba lihat secara keseluruhan dulu ya. Oke, kita akan ambil dulu kartu keempatnya sebentar.
Oke, lagi-lagi kita ngedapet kartu bouquet. Jadi gini, sini kalian dapet kartunya mice, bear, ring, sama bouquet. Kalau yang gue lihat dari kartu di sini, ini arahnya lebih ke ada keraguan, karena kayak ini kayaknya suatu hal yang memang pantas kalian dapatkan itu loh. Entah kenapa gue ngeliatnya di sini konteksnya lebih ke arah promotions, tapi mungkin bentuknya bisa macam-macam juga ya. Bisa juga untuk kalian yang lagi nyari kerja tapi terus kayak ditawarin kesempatan emas. Ini kesempatan emas banget, banget. Cuman keraguannya datang dari kayak kaget. Ini suatu hal yang terjadi dengan begitu cepat, kayak tiba-tiba banget, kayak loh, tiba-tiba nih. Cuman suatu hal yang datang dengan cepat ini, suatu hal yang datang dengan tiba-tiba ini kalau lo ambil keputusan itu tuh kayak butuh komitmen banget gitu loh. Kayak ketika lo memilih A, ya lo nggak bisa terus tiba-tiba nggak jadi gitu. Makanya mungkin ini yang bikin kalian jadi galau banget nih, kayak aduh ini tepat nggak ya buat gue sebenarnya. Karena ada komitmennya itu tadi. Karena kayak kalian ngerasa ya gue nggak bisa sembarangan nih, gue mungkin kayak ini kayaknya suatu opportunity yang datang dari seseorang yang emang kalian respect gitu. Kalau misalnya emang ini kalian jatuhnya mungkin cari kerja gitu ya, kayaknya ini emang datang dari seseorang yang kalian respect banget, yang kalian nggak bisa sembarangan. Beda misalnya kalau misalnya kalian ditawarin kerja sama teman, lo mau nggak kerja bantuin gue, mungkin lo kayak lebih nyantai jatuhnya. Cuman kalau misalnya lo dibantu kerja sama om lo yang punya jabatan apa itu, lo kan kayak aduh dikasih posisi enak nih, ambil nggak ya. Cuman kan ada rasa kayak aduh tapi gue nggak mau kalau gue tiba-tiba tengah jalan mess up, atau kayak kalau tiba-tiba tengah jalan gue nggak suka, gue nggak bisa keluar, karena tuh masih takut banget sama komitmen nih. Yang gue lihat dari kartu tuh kayak gitu. Oke, kita akan coba lihat lebih dalam lagi ya soal permasalahan ini. Ini kalian dapat kartunya The Empress, Three of Pentacles, Three of Swords. Wow. Oke, kalau gue lihat dari kartu di sini memang arahnya kalian expect things to go wrong sih dengan opportunity ini. I don't know why, cuman ekspektasi itu ada. Kayak kalian benar-benar kayak prepare for the worst banget. Makanya ini make sense kenapa meskipun ini adalah kesempatan yang bagus, kalian ini ragu-ragu, takutnya sama komitmen, karena semacam kalian udah expect ini kayaknya di tengah jalan bakal ada yang bau nih. Ini kayak di tengah jalan gue bakal pengen cabut nih. Ini kayak di tengah jalan gue nggak bakal bisa committed itu. Gitu. Kalian udah mencium bau-bau tidak sedap sebenarnya. Kalian udah punya ekspektasi tersebut di benak kalian. Ini kelihatannya adalah aspek yang terpisah dari pekerjaan itu sendiri. Misal kerjaannya adalah, misalnya ini hanya contoh aja, misal pekerjaannya adalah jaga toko itu kan memang hal yang sebenarnya simple. Oke, kayak ya bisa lah gue jaga toko, gue jadi kasir, ngerjainnya kalian bisa. Untuk kalian misalnya get along sama coworker kalian, sama teman kerja kalian, itu pun kalian ngerasa itu nggak ada masalah. Cuman di sini kayaknya kalau dari case tadi ya, misalnya si soal jaga toko, kalian mungkin ditawarin jaga toko sama om kalian yang punya tokonya, dan kalian tahu om kalian itu tuh punya sifat-sifat yang gak bagus yang bisa mempengaruhi kerja kalian. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak you expect things to go wrong, meskipun mungkin dia tawarin ya gajinya bagus kok nih, jaga tokonya om, misalnya kayak gitu, bantu-bantu om lah, bantu-bantu keluarga gitu misalnya ya, gitu. Cuman kalian kayak despite mungkin kalian butuh duit gitu, atau kayak memang kalian ya daripada gue nganggur gitu, cuman kalian takut bahwa kayak di tengah jalan nanti nih kalau gue udah nyemplung, gue nggak bisa keluar lagi,
kalau misalnya gue keluar nih gue bakal ribut. Dan kayak cuman lo tahu juga kalau misalnya ketika lo nyemplung, lo jalanin terus, lo bakal ada sakit hatinya juga, kayak gitu loh. Atau kayak nggak usah sakit hati lah, sakit hati kayaknya terlalu personal. Atau ya kalian ngerasa kayak nggak puas, nggak satisfy dengan itu semua. Jadi mungkin si benefit yang secara material atau secara real yang kayak lo bisa lihat langsung dengan kasat mata itu bagus, itu jadi kalah sama sisi emosionalnya, kayak gitu ya. Kayak ya misal itu kan kayak terlalu simplified. Kayak misalnya kayak kalian ditawarin, mau nggak lo naik jabatan misalnya, mau nggak lo naik jabatan. Oke, cuman ketika kalian naik jabatan ini kalian akan berada di bawahnya seorang say manager gitu yang terkenal rese dan micromanage misalnya, kayak gitu kan. Kayak aduh asik sih kalau gue naik jabatan, bagus di CV gue, pemasukan tambahan nih, gaji gue naik juga, atau kayak ya dengan segala benefitnya nambah apa segala macam. Cuman gue bakal ribut terus nih sama si manajer nih yang rese, kayak gitu loh. Kayak emotional side-nya jadi lebih kenceng, meskipun mungkin kayak benefitnya bagus banget, secara material bagus banget, cuman kayak nggak mau gitu. Kayak sebenarnya it's on your mind gitu ya. Kita akan bukain kira-kira apa sih hal yang memang belum kalian consider nih dengan sesuatu hal yang memang, dengan suatu pilihan ya yang memang udah ada di benak kalian ini. Oke, di sini kalian dapat kartunya. Pertama adalah The Lovers, you, Ace of Cups, dan Queen of Pentacles. Ini yang perlu kalian consider gitu. Oke, memang sekarang gue bisa bilang, kalau gue lihat dari kartu sejauh ini, gue bisa bilang bahwa kayak kalian lagi pada di posisi yang emang highly emotional. Kalian lagi emotional banget nih, kayak aduh bagus tapi gue nggak suka, aduh bagus tapi gue nggak suka, aduh bagus tapi ntar bau gitu. Coba kalian pikirin, satu hal yang perlu kalian consider ya. Pertama adalah ini tuh kesempatan ya, kalau kalian lihat secara real, secara pragmatis aja lah ya. Kalian lihat ini tuh bagus apa enggak sih? Satu, dua, ini tuh necessary atau enggak? Necessary di sini dalam artian, oke, kalian coba ingat-ingat lagi sama goals gedenya kalian, mimpi besarnya kalian tuh apa? Ya, kira-kira melalui hal ini tuh suatu hal yang necessary atau enggak? Ini kan artinya lo lagi mau ngelewatin fase yang kalian tahu bakal rese dan bakal nyebelin dan bakal nggak enak kan. Ini tuh necessary atau enggak? Ini tuh memang dibutuhkan atau enggak in order to get to that big dream of yours ya. Untuk kalian sampai ke mimpi besar kalian, ini tuh memang jalan yang memang harus kalian tempuh atau enggak ya. Itu yang harus kalian consider, karena kelihatannya di sini kalau dari kartu itu belum kalian consider. Kedua adalah ini kayaknya kalian, kalau gue lihat dari kartu, kalian punya isu pribadi yang itu harus dikelarin dulu. Karena kalau isu personal ini nggak dikelarin, ini bakal mempengaruhi kehidupan profesional kalian, kehidupan karir kalian ke depannya secara jangka panjang. Oke? Itu dulu. Jadi kayak di sini yang gue lihat, kalian perlu pisahin dulu nih antara perasaan pribadi kalian sama secara rasional, ini tuh keputusan yang tepat nggak sih buat karir gue ke depannya, apalagi dikaitkan dengan mimpi besar kalian. Ini jalan yang memang harus gue tempuh apa enggak sih gitu. Dan yang terakhir di sini yang gue lihat adalah, sebenarnya kalau mau bicara mampu nggak mampu, kalian harus bisa ngeliat secara objektif, kalian tuh punya nggak sih skillnya gitu. Karena kalau gue lihat dari kartu di sini, sebenarnya kalian punya skillnya, cuman terus kayak enggak gue nggak bisa kayak gitu arahnya ya. Jadi kalian harus bisa ngeliat objektif dulu, sebenarnya lu bisa apa nggak ngerjainnya. Bisa kan? Kalau lihat dari kartu sih kelihatannya bisa kan, bisa lah ya gitu. Kedua, harus kelarin dulu personal issue-nya ya, karena kalau nggak bakal mempengaruhi kehidupan profesional kalian. Dan yang ketiga, kalian harus ingat lagi sama tujuan akhir kalian. Ini tuh jalan yang harus kalian tempuh apa enggak.
Kayak misalnya gini, ibarat kita sekolah nih, mau lulus, ya lo harus lewatin ujian gak sih? Meskipun ujiannya kayak, aduh gue pusing, gue gak bisa fisika gitu misalnya. Ya tapi emang itu jalan yang harus kalian tempuh, kayak ya cope aja. Cope, kayak literally cope aja. Karena setelah itu selesai ya mungkin terus kayak, oh ya akhirnya gue bisa lepas dari fisika ya, things like that. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang gue akan bukain buat kalian pesan dari surga yang gak surga-surga amat, yang kurang lebih ini kayaknya akan merangkum. Ya, jatuh. Yuk tangannya, bentar ya. Ya, yang kurang lebih ini akan merangkum hasil reading kalian. Have you eaten? You're acting like a big ass baby. You need food in your belly. Oke, ini inget gak sih iklan yang kayak lo rese kalau lagi lapar. Gue lupa itu coklat apa, tapi itu kayak Snickers deh, kayak gitu deh. Nah kurang lebih kayak gitu. Maksudnya enggak harus literally lapar ya, cuman kayak you're in a position to make big decision. Lo lagi kayak dalam kondisi yang nggak fit, nggak cakap untuk mengambil keputusan besar, ya. Jadi kayak kalau dari kartu di sini kurang lebih memang lo harus tenangin diri dulu, ya. Kalau lo perlu makan lo makan lah, kalau lo perlu tidur lo tidur lah, ya. Diendepin dulu. Jadi lo nggak gegabah ngambil keputusan. Kurang lebih kayak gitu sih maksud kartunya. Oke. Jadi itu tadi reading buat kalian. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, nyalain bell notification. Sampaikan juga kalian ngerasain ini resonate atau enggak sama kalian. Kalau kalian ada saran juga silahkan dituliskan di komen di bawah. Oke. Kita akan lanjut ke reading berikutnya. Kita sampai ke penghujung acara. Buat kalian yang milih kartu 2 keriting, kita akan bukain dulu nih secara umum dulu. Kira-kira pilihan seputar karir yang akan kalian ambil ini tuh terbaik, atau mungkin ada yang lebih baik, atau mungkin ada hal yang belum gue lihat atau enggak, ya. Oke, kita lihat di sini kalian dapat kartunya The Tower, Moon, sama Book. Oke. Bentar ya, kita akan ambil kartu keempat. Oke, yang gue lihat dari kartu di sini, lebih ke arah gini. Kalian sebenarnya udah cukup tahu, dan kayak apa ya? Lebih kayak gini, you know what to expect. Kalian udah tahu nih kayak ekspektasi kalian tuh dengan opportunity yang presented upon you ini tuh apa. Kalian tuh udah cukup tahu. Itu cuman di sini masih ada rasa, kalau gue lihat dari kartu ya, kayaknya masih ada deh opportunity yang lebih bagus lagi. Tapi on the other hand kalian juga mikir, tapi kayaknya gue butuh ngambil opportunity ini sekarang, karena kalau nggak sekarang nanti dia lolos, ntar dia luput nih si kesempatan ini. Kayak ya kesempatan nggak datang 2 kali kan, takutnya kan di sini gue lihat ada kekhawatiran bahwa kayak nanti luput, nanti kalau misalnya gue nggak dapet yang lebih baik lagi gimana, atau kayak gue harus nunggu lagi gimana, kayak gitu loh. Jadi memang kalian takut sama uncertainty. Kalau yang gue lihat dari kartu ini, kalian takut sama ketidakpastian karena kalian ngerasa toh yang di depan mata gue tuh udah pasti gitu, kenapa gue harus mikirin yang nggak pasti. Cuman gue ngerasa nggak serak, kurang lebih kayak gitu yang gue lihat dari kartu. Oke. Kalian ngerasa ini kayaknya bukan yang idealnya yang gue mau, tapi kayak do I really need to take this opportunity right now gitu, kayak harus gue ambil sekarang atau enggak sih, ini tuh urgent nggak sih gue ambil sekarang, mau lihat aja ke depannya gimana. Aduh, gue udah mulai terdengar seperti klien-klien gue. But anyway, kayak gitu kurang lebih. Ya, kita akan mencoba masuk lebih dalam lagi mengenai opportunity ini.
Oke. Sini kalian dapat kartunya, ada Hierophant, Ten of Pentacles, dan Nine of Cups. Oke, gue akan bilang buat kalian untuk sangat berhati-hati. Karena gini, kenapa gue bilang kalian harus berhati-hati? Di sini yang gue lihat adalah your thoughts are not your own. Jadi pemikiran kalian, pandangan kalian itu tuh bukan suatu hal yang memang datang dari hasil pemikiran kalian. Ini datang dari gue lihat dari kartu, ini datang dari ekspektasi sosial, dari mungkin apa itu istilahnya, pandangan-pandangan orang-orang sekitar kalian gitu. Memang sebuah apa ya itu, paradigma ya, semacam itulah ya. Kayak mungkin istilahnya ibaratnya gini, orang-orang di sekitar kalian nih, misalnya kayak bapak ibu kalian gitu, bilang bahwa kayak jadi orang tuh harusnya bagusnya kerja jadi PNS misalnya kayak gitu. Itu kan hal yang common banget kan, bagusnya kerja jadi PNS tuh, gajinya pasti gak bakal dipecat apa gitu lah ya, semua benefit yang melekat pada PNS-an. Cuman sebenarnya deep down, dan mungkin misalnya gue liat ya, mungkin lo udah bisa dapat nih opportunity seperti itu, cuman deep down you know kayak ini nggak sesuai dengan mimpi besar gue, ini nggak sesuai dengan passion gue, ini kayak gue nggak bakal enjoy ngerjain hal ini gitu. Jadi kayak kalian ngerasa kayaknya masih ada deh opportunity lain di luar sana gitu. Pun kalian ngerasa bahwa kayak ya kayaknya gue cocok sih kayak gue jadi PNS misalnya gitu ya, dengan case tadi ya, dimana ceritanya nih orang tua kalian pengen kalian jadi PNS, terus kayak ini kayaknya kalian bisa nih masuk gitu. Mungkin nggak dari jalur yang paling ideal, mungkin nggak dari posisi yang paling ideal yang kalian mau, cuman ada jalannya gitu. Kalian ngerasa kayak mau gue ambil nggak ya, kayaknya gue bisa deh dapet kesempatan yang lain gitu. Jadi kayak your thoughts are not your own. Satu itu bahayanya di mana? Kenapa tadi gue bilang ini hati-hati? Karena ini bahaya. Kenapa? Karena lo jadi cenderung nggak ngelihat kondisi diri lo secara nyata, secara real. Kayak can I afford it? Misalnya kayak kalian mau nunggu opportunity yang lebih bagus, kalian bisa afford hal itu nggak? Affordnya itu dalam artian kalian punya duitnya nggak untuk bertahan hidup sambil nunggu opportunity ini? Itu satu. Kedua, affordnya adalah kayak kira-kira ada dampaknya nggak sih sama umur kalian gitu, atau sama kayak how it will look like di CV kalian. Dampak-dampak kayak gitu, kayak gue bisa afford semua risiko yang datang dengan pilihan gue untuk nunggu nggak gitu. Karena ketika kalian nggak bisa ngeliat kondisi kalian secara real, akhirnya yang datang adalah entitlement. Kalian ngerasa entitled sama hal-hal yang kayak mungkin sebenarnya in reality lo belum pada levelnya lo menuntut hal-hal tersebut gitu. Kalau dari kartu kayak gitu, kalian ngerasanya gue bisa ini, gue bisa. Mungkin memang benar, misalnya kalian pintar, misalnya kayak gitu, cuman you lack the experience gitu. Kayak ya lo belum punya pengalamannya, jadi kayak pintarnya lo tuh masih kayak teori doang, lo belum pernah real turun langsung ke lapangan, misalnya kayak gitu. Tapi lo udah minta misalnya ya gaji, atau kayak lo minta benefit seperti orang yang punya pengalaman 10 tahun bekerja kayak gitu, kayak solely because you think you're smart. Maybe you are, mungkin memang lo pintar, cuman kayak itu kan harus dibalance. Jadi kayak di sini ada hal-hal yang nggak real, jadinya ada ekspektasi yang nggak real. Karena ketika your thoughts are not your own, ya ketika pandangan lo itu semua bukan berasal dari diri lo sendiri, akhirnya kan orang-orang yang memberikan lo pandangan ini, mereka nggak menjalani hidup sebagai lo kan, kayak mereka nggak menanggung risiko yang akan lo ambil kan ketika lo memilih sesuatu gitu. Jadi jatuhnya kayak backseat driver gitu. Kebayang gak sih lo kayak orang yang selalu ibaratnya nih, kayak lo nyetir tuh, habis itu orang yang nggak nyetir tuh kayak rempong sendiri gitu, kayak
awas lo itu lo ini gitu lo, itu apa lo gitu, kayak itu kayak bikin lo pusing gak sih sebenarnya? Kayak mungkin sebenarnya lo punya kemampuan untuk lo nyetir sendiri atau kayak apa, cuman karena kayak kebanyakan opini dari orang lain, kebanyakan pandangan dari orang lain, dan ini mengaburkan pandangan lo yang memang objektif dan realistis dengan kondisi lo dan kemampuan pribadi lo gitu ya. Jadi ini agak-agak bahaya untuk lo terus kayak ya udah cincai-cincai aja gitu. Gue bukain lagi lebih lanjut ya, apa sih hal-hal yang kira-kira belum lo consider dari pilihan yang memang mungkin udah ada di benak lo ini. Pertama, Eight of Pentacles. Kartu kedua, Queen of Pentacles. Dan kartu ketiga adalah Ten of Cups. Ini menarik. Ini menarik banget. Karena gini, mungkin ini kayaknya ada deeper issue di sini. Tapi gue bakal baca satu-satu dulu. Di sini, yang pertama yang harus lo consider, lo willing nggak untuk work for it, ya? Are you willing to work for it? Karena ini nggak mudah, ya. Jalan yang menurut lo ideal, itu tuh sama sekali nggak mudah. Jadi kalau lo mau kayak pass up on this opportunity, kalian mau lewatin kesempatan ini, kalian ngerasa ada jalan yang lebih ideal buat gue, ini kayak udah ini adalah jalan terbaik buat gue gitu. Kalian punya pemikiran seperti itu ya, kalian harus tanya sama diri kalian sendiri. Jalan yang ideal itu, standar kalian yang tinggi itu, pasti kan ada hard work yang memang harus kalian curahkan ke situ, ada kerja keras yang memang harus kalian curahkan ke situ. Kalian udah siap nggak sama hal tersebut? Kalian udah punya cukup komitmen nggak untuk mencurahkan waktu dan tenaga kalian, pikiran semua untuk mencapai mimpi kalian dan standar kalian yang tinggi itu? Udah siap belum? Itu satu yang harus dikonsider. Dan ini benar-benar kalian harus lihatnya realistis ya. Jangan kayak bisa lah, jangan ngegampangin. Ini harus benar-benar kayak lihat real, lihat dari historical lo. Kayak selama ini mungkin kayak lo kerkel gimana, atau kayak lo pengalaman kerja sebelumnya gimana, kayak gitu-gitu lo harus bisa ngeliat itu secara objektif, lo harus bisa evaluasi diri lo sendiri secara objektif ya. Yang kedua adalah lo punya pengalaman dan skillnya nggak, lo punya knowledge-nya nggak untuk langsung nyemplung ke titik yang lo anggap ideal gitu ya. Pertama, lo bersedia untuk bekerja keras atau enggak. Kedua, lo tuh sebenarnya udah mempunyai experience dan skill yang mumpuni belum sih untuk langsung masuk ke titik yang menurut lo ideal gitu. Kayak misalnya lo, nih gue ngarang aja ya, cuman kurang lebih contohnya gini, lo mau jadi CEO cuman lo fresh grad, masuk akal nggak? Kayak gitu loh. Lo kayak gue mau jadi BOD gitu, gue mau jadi part of BOD, cuman kayak experience lo baru 2 tahun, make sense nggak gitu ya? Ya mungkin bisa kalau lo jenius banget, cuman lo jenius banget apa enggak? Kasarnya kayak gitu ya. Jadi kayak lo harus bisa ngukur diri lo sendiri. Apa kayak gue pengen jadi, misalnya ya kayak tadi ya, masih dengan contoh tadi, gue pengen jadi BOD gitu, gue pengen jadi Director of Operations. Itu kan ada step-stepnya, kecil-kecilnya. Atau kayak gue mau jadi bilioner misalnya gitu, itu kan ada step-stepnya. Pertama gue harus sekolah dulu, abis gue sekolah gue cari magang dulu nih, baru gue punya pengalaman, abis gue magang misalnya. Atau kayak gue mau langsung first job lo pasti kan gak mungkin langsung tinggi-tinggi banget, lo harus ada hard worknya dong, lo harus ada kerja kerasnya dong untuk hal tersebut. Kayak itu semua tuh proses. Jadi memang di sini highlightnya adalah lo harus bisa menghargai proses tersebut. Jadi kayaknya opportunity yang memang presented upon you ini, itu adalah sebagian dari proses ya, yang terindikasi dari kartu yang gue baca di sini. Lo mau nge-skip proses itu gitu, lo mau nge-skip proses itu, padahal itu lo proses. Jadi kayak mau lo masuk lewat manapun ya, mau lo coba dari titik start manapun, itu adalah proses. Lo pasti lewat, lo pasti bersinggungan sama hal-hal yang kayak gini. Itu yang mungkin perlu lo jadi consideration juga. Dan yang ketiga adalah harmoni
dalam keluarga. Nggak sih, ini nggak necessarily dalam keluarga, cuman ini paling deket biasanya dari lingkungan yang paling deket sama lo, keluarga lah ya. Karena gini, yang tadi makanya gue nanya, can you afford it untuk lo pass up on this opportunity? Karena di sini besar banget indikasinya bahwa kalian mau, aduh lewatin aja gitu. Kalian bisa afford hal itu nggak? Jangan-jangan kalian punya pemikiran kayak, oke, gue mau pass aja deh opportunity ini. Padahal sebenarnya keluarga kalian bergantung sama pemasukan kalian gitu, kayak istilahnya kalian tulang punggung gitu. Ya iyalah, kalau misalnya kalian ada opportunity untuk naik pangkat terus habis itu lo tolak, terus habis itu kayak keluarga lo pasti kayak why kenapa lo harus tolak, padahal itu mungkin bisa membiayai hidup kita lo dengan lebih baik lagi. Akan ada kayak gitu loh. Jadi kayak lo udah consider hal tersebut belum? Jadi meskipun memang ya it's your life, ini adalah hidup lo, ini adalah pilihan lo, cuman kayak tak dipungkiri bahwa hidup kita itu nggak cuma punya kita ya, bahwa kayak ada orang-orang lain yang pasti bersinggungan dengan kita dan mereka terdampak dari pilihan-pilihan yang memang kita ambil. Jadi mau kalian ambil atau nggak kalian ambil opportunity ini, kalian harus consider juga dampaknya ke hubungan personal gue tuh dengan orang-orang yang mungkin terkait secara langsung sama gue tuh apa. Mereka terdampak banget nggak gitu. Ya memang di sini gue lihat ya emang ujung-ujungnya lo yang ngejalanin hidup lo. Cuman ya lagi-lagi nggak dipungkiri ya, ketika orang-orang terdekat kita terdampak atau mereka memberikan reaksi nih baik itu positif atau negatif, itu akan mempengaruhi bagaimana kita perform juga kan as a person. Kurang lebih kayak gitu. Jadi yang pertama, untuk hal yang kalian harus consider ya, yang pertama adalah udah siap belum dengan kerja keras yang harus kalian curahkan. Kedua, kalian ngelihat diri kalian sebenarnya mampu atau enggak. Kalian kayak overestimate atau underestimate diri kalian enggak. Sebenarnya kalian harus bisa lihat itu secara objektif. Dan yang ketiga, apa sih dampaknya ke orang-orang terdekat kalian atau orang-orang yang memang terpengaruh langsung sama keputusan ini. Oke. Jadi untuk menutup readingnya, ada satu kartu terakhir nih, satu kartu pesan dari surga yang gak surga-surga amat untuk merangkum ini semua ya. Stop sleeping so damn much. Wake up, you're missing some cool shit. Oke, ini akan gue artikan sebagai kayaknya kalian punya pemikiran yang kayak orang tidur gitu lah, kayak mimpi ya. Jadi kayak dengan kalian bangun dan ngeliat the real things, hal-hal yang memang ada di depan mata kalian bisa lebih appreciate sama hal tersebut. Oke. Jadi itu aja reading dari gue, semoga membantu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian ngerasa oke nih, ngerasa kayak oh wow terbantu, oh wow gue mau lihat lebih banyak lagi konten-konten seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalain juga bell notification-nya, jadi kalian tahu kapan gue upload video-video terbaru. Kalau misalnya kalian ada saran atau masukan, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah ya. Kalau kalian mau memberikan gue apresiasi juga ya nggak apa-apa, silakan juga, itu terbuka banget comment section-nya, silakan. Itu aja dari gue. Thank you and have a nice day.